Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Firman Sabila dengan NPM 2213023061 dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran dengan KD 3.3 mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam contoh sel elektrokimia, sel volta, dan sel elektrolisis yang digunakan dalam kehidupan. Dengan materi potensial sel, potensial elektroda standar, dan cara mengukurnya, beserta perhitungan potensial sel. Yang pertama, informasi umum. A. Identitas modul. Nama sekolah SMAN 1 Skincau. Tahun ajaran 2024-2025. Mata pelajaran kimia kelas 10 fase F. Alokasi waktu 3 kali 45 menit, 1 kali pertemuan. Dengan materi yang pertama potensial sel, potensial elektroda standar, dan cara mengukurnya. Yang kedua perhitungan potensial sel. B. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan elemen akhlak kepada alam, subelemennya integritas. Yang kedua, bergotong royong dengan elemen kolaborasi, subelemennya kerjasama. Yang ketiga, bernalar kritis dengan elemen memperoleh dan memproses informasi, subelemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. C. Sarana dan prasarana. Yang pertama, slide proyektor. Yang kedua, laptop atau handphone. Yang ketiga, jaringan internet. Yang keempat, LKPD. Yang kelima, buku. Yang keenam, papan tulis atau whiteboard. D. Target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi yang diberikan. E. Model pembelajaran. Rencana pembelajaran yang disusun menggunakan model pembelajaran discovery learning yang dalam pembelajarannya menggunakan lembar kerja peserta didik yang menuntun peserta didik untuk berpikir kritis, konstruktif. Yang kedua, kompetensi inti. A. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyadari adanya keteraturan dalam perhitungan potensial sel dan potensial elektroda standar sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang potensial sel, potensial elektroda standar yang kebenarannya bersifat tentatif. Yang kedua, menunjukkan perilaku kerjasama, toleran, dan peduli lingkungan, serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang ketiga, menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki sikap rasa ingin tahu, teliti, bertanggung jawab, dan kritis dalam diskusi kelompok untuk memahami langkah-langkah potensial sel, potensial elektroda standar, dan perhitungannya. Yang keempat, menjelaskan konsep potensial sel dan potensial elektroda standar beserta cara mengukurnya. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data dari percobaan elektrokimia untuk menentukan nilai potensial sel, kemudian membandingkannya dengan data literatur potensial elektroda standar. B. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan rasa syukur dengan adanya keteraturan yang terdapat dalam hukum elektrokimia, potensial sel, potensial elektroda standar, dan perhitungannya sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan rasa syukur dengan diberikannya pemikiran kreatif sehingga ditemukan pengetahuan potensial sel, potensial elektroda standar, dan perhitungannya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berdasarkan wacana yang diberikan sebagai bentuk rasa ingin tahu terhadap proses potensial sel, potensial elektroda standar, dan perhitungannya. Yang keempat, menunjukkan sikap komunikatif
dalam melakukan diskusi untuk mengetahui proses potensial sel, potensial elektroda standar, dan perhitungannya. Yang kelima, mengamati wacana mengenai aki suatu sel elektrokimia. Yang keenam, menjelaskan mengapa aki dapat menghasilkan listrik. Yang ketujuh, mengidentifikasi pengukuran elektroda standar. Yang kedelapan, mengamati gambar sel volta antara Mg dan Zn. Yang kesembilan, menjelaskan beda potensial pada voltmeter dari rangkaian sel volta. Yang ke-10, menjelaskan pengukuran besarnya potensial elektroda Zn. Yang ke-11, menjelaskan persamaan reaksi elektroda Zn. Yang ke-12, menjelaskan notasi setengah sel elektroda Zn. Yang ke-13, mengidentifikasi potensial elektroda standar. Yang ke-14, mengamati arus listrik yang bergerak dari katoda ke anoda. Yang ke-15, mengamati rumus potensial sel. Yang ke-16, menjelaskan potensial sel elektroda standar. Yang ke-17, menjelaskan arus listrik yang bergerak dari katoda ke anoda. Yang ke-18, mengamati tabel potensial elektroda standar. Yang ke-19, menjelaskan kecenderungan suatu elektroda untuk mengalami reduksi. Yang ke-20, mengidentifikasi reaksi di anoda akan teroksidasi. Yang ke-21, mengidentifikasi reaksi di katoda akan tereduksi. Yang ke-22, mengidentifikasi suatu sel volta tersusun dari Mg dalam larutan Mg2 plus 1 molar dan elektroda Zn dalam larutan Zn2 plus 1 molar. Yang ke-23, mengidentifikasi data sel volta. Yang ke-24, mengidentifikasi Mg2 plus atau Zn2 plus yang mudah mengalami reduksi. Yang ke-25, mengidentifikasi Mg lebih negatif dibandingkan Zn. Yang ke-26, menentukan elektroda yang bertindak sebagai anoda. Yang ke-27, menentukan elektroda yang bertindak sebagai katoda. Yang ke-28, menentukan potensial sel dari pasangan elektroda. Yang ke-29, menentukan peran reduktor yang lebih kuat antara Mg atau Zn. Yang ke-30, menuliskan reaksi pada anoda. Yang ke-31, menuliskan reaksi pada katoda. Ke-32, menuliskan reaksi selnya. 33, menjelaskan kecenderungan suatu elektroda mengalami reaksi reduksi. Yang ke-34, menjelaskan perbedaan antara anoda dan katoda. Yang ke-35, menjelaskan potensial sel, potensial elektroda standar terhadap fenomena aki. C. Pemahaman bermakna. Elektrokimia, khususnya konsep potensial elektroda standar, merupakan landasan penting dalam pengembangan teknologi energi seperti baterai, aki, dan bahan bakar. Pemahaman tentang bagaimana reaksi redoks menghasilkan listrik memberikan wawasan untuk menciptakan inovasi yang mendukung kebutuhan energi manusia secara efisien dan berkelanjutan. Perbedaan nilai potensial elektroda standar membantu memahami kekuatan relatif logam sebagai reduktor dan ion sebagai oksidator. Logam dengan enol yang lebih negatif seperti Mg memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk teroksidasi, sedangkan ion yang memiliki enol yang lebih positif seperti Ag plus lebih mudah mengalami reduksi. D. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang reaksi redoks? Mengapa reaksi ini penting dalam memahami konsep potensial sel? Yang kedua, apa yang terjadi di dalam aki sehingga bisa menghasilkan listrik? Yang ketiga, bagaimana kita mengukur kekuatannya suatu sel baterai, alat apa yang digunakan? E. Kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama 3 kali 45 menit. Kegiatannya pendahuluan 15 menit. Deskripsi kegiatannya. Yang pertama, guru mengucapkan salam kepada peserta didik dan berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik selama pembelajaran. Yang keempat, guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi sebelumnya seperti apa yang dimaksud dengan sel volta. Yang kelima, guru mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi dengan teman sekelompok. Yang keenam, guru memberikan LKPD kepada peserta didik. Kegiatan inti 65 menit. Deskripsi kegiatannya, stimulation, peserta didik mengamati wacana mengenai aki yang dapat menghasilkan listrik. Problem statementnya, peserta didik mengajukan pertanyaan, adapun pertanyaan yang diharapkan muncul yaitu yang pertama, bagaimana aki dapat menyimpan energi listrik? Yang kedua, apa perbedaan peran elektroda positif dan negatif? Yang ketiga, bagaimana perhitungan potensial sel dalam sistem aki? Data collection-nya, guru meminta peserta didik untuk mengamati pengukuran elektroda standar, penulisan persamaan reaksi Zn, kemudian guru menjelaskan nilai potensial sel, guru menuliskan rumus potensial sel, guru menjelaskan reaksi di anoda dan katoda, dan guru meminta peserta didik untuk mencari informasi tentang potensial sel, potensial elektroda standar, dan perhitungannya. Data processingnya, yang pertama, guru meminta peserta didik untuk mengamati elektrokimia Mg dalam larutan Mg2+ dan Zn dalam larutan Zn2+. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi Mg2+ atau Zn2+ yang lebih mudah mengalami reduksi. Kemudian yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk menjelaskan mengapa Mg memiliki enol yang lebih negatif dibandingkan Zn. Yang keempat, guru meminta peserta didik untuk menentukan elektroda yang bertindak sebagai katoda dan anoda. Yang kelima, guru meminta peserta didik untuk menentukan potensial sel yang dihasilkan dari pasangan elektroda. Yang keenam, guru meminta peserta didik untuk menentukan rektor mana yang lebih kuat antara Mg atau Zn. Yang ketujuh, guru meminta peserta didik untuk menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda beserta reaksi selnya. Verification, yang pertama, peserta didik diminta untuk menghitung potensial sel elektroda menggunakan Ag sebagai anodanya. Yang kedua, peserta didik melakukan diskusi kelompok tentang hasil kerja yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengkomunikasikan hasil kerja kelompoknya dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Generalization-nya, guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan bagaimana peran elektroda standar, kekuatan reduktor dan oksidator, dan aplikasi elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada penutup. Deskripsi kegiatannya, guru meminta umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, guru melakukan refleksi dengan siswa mengenai materi yang dipelajari beserta proses pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, guru memberikan tindak lanjut dengan mengingatkan peserta didik untuk membaca materi selanjutnya. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk berdoa dan memberi penutup. F. Assessment. Yang pertama, ada assessment selama proses pembelajaran, yaitu formatif. Yang pertama ada asesmen sikap, kriteria penilaian sikap peserta didik selama proses pembelajaran, meliputi rasa ingin tahu dengan mengajukan pertanyaan, kerjasama, berpartisipasi dalam kelompok selama berdiskusi, disiplin, mengikuti arahan guru serta menyelesaikan tugas tepat waktu, teliti, kemampuan siswa dalam menyelesaikan LKPD, tanggung jawab, bertanggung jawab atas tugas individu dan kelompok dalam kegiatan pembelajaran, kritis, menganalisis data, serta memberikan masukan atau saran berdasarkan hasil diskusi kelompok. Asesmen kinerjanya,
Kriteria penilaian kinerja peserta didik meliputi kemampuan peserta didik dalam mencerna dalam perencanaan seperti menentukan elektroda, mengukur potensial sel dengan benar, menghitung enol sel dengan tepat, menganalisis kesesuaian hasil eksperimen dengan literatur, memaparkan hasil percobaan, dan diskusi secara lisan. Yang kedua, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Nah, asesmen ini dilakukan dengan menggunakan teknik tes dalam bentuk soal ataupun pilihan bentuk soal, yaitu pilihan ganda ataupun esai. Pengayaan dan remedial. Yang pertama, pengayaan. Pengayaan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan memperluas pengetahuan peserta didik yang sudah dengan capaian tinggi, serta untuk memberikan tantangan tambahan agar mereka dapat mengembangkan keterampilan dan berpikir kritis lebih lanjut tentang materi potensial sel dan potensial elektroda standar. Yang kedua, remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketetuasan minimal atau KKM yang membutuhkan bimbingan lebih untuk memahami konsep dasar. Remedial ini bertujuan untuk membantu mereka seperti memperbaiki pemahaman dan keterampilan yang masih kurang, seperti dengan pendekatan individual ataupun kelompok kecil, diskusi, serta refleksi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.